Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi istafa man aradahu wa qarrabahu ilayhi wa rafa'ahu a'la ad-darajat wassalatu wassalam ala sayyidil amjad al-ma'ruf fi as-sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa khulafa'i sadatil qadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub amin wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kami muliakan juga kami cintai, segenap para kiai, para asatid, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama yaitu Kiai Ali Mafazi. Begitu juga tidak lupa kepada guru kita yang telah banyak memberikan nasihat kepada kita yaitu Al-Ustadz Sutarman Kamil. Tidak lupa juga kepada beliau Kiai Haji Abdul Mu'ti, Ustadz Kiai Faiz, Ustadz Mukhlis dan lain sebagainya, ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kiai-kiai kita, asatid kita, guru-guru kita, ulama kita, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam fitnah, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak lupa kepada segenap para panitia, kemudian juga daripada teman-teman Ansor serta Banser yang telah ikut andil di dalam mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Tidak lupa juga kepada segenap para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah banyak mendengar nasihat daripada Ustadz Sutarman. Masya Allah, beliau menjelaskan panjang lebar tentang maulid Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita sudah nggak usah ikut-ikutan orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, nggak usah didengar. Ini betul apa yang disampaikan beliau. Saya di sini hanya melanjutkan, hanya menambah. Sebagaimana beliau sebutkan, kalau orang-orang yang mengatakan bid'ah itu tidak benar, maka kami ingin memperjelas di sini bahwasanya saudara-saudara, orang yang menyatakan maulid Nabi itu bid'ah, dilarang dan tidak boleh, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Orang yang menyatakan maulid Nabi itu bid'ah, perlu dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin orang mengadakan maulid diharam-haramkan? Bagaimana bisa orang mengadakan maulid dibid'ah-bid'ahkan? Sedangkan kita tahu orang yang mengadakan maulid ini adalah bukti bahwasanya orang tersebut cinta, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masa iya saudara, kita punya anak senang lahir, kita bangga, bahkan setiap tahun kita adakan ulang tahunnya. Anak kita senang adakan ulang tahunnya, nggak ada yang bid'ah-bid'ahkan gitu. Tapi kenapa untuk ulang tahun bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad kita dibid'ah-bid'ahkan? Ini orang perlu dipertanyakan keimanannya saudara-saudara. Jadi oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah, kalau ada ajaran-ajaran begini nggak usah didengar. Sudah kita ikut guru-guru kita yang sudah jelas, ikut Syekh
Abdurrahman Ad-Dibai ikut, Habib Ali Al-Habsyi dan lain sebagainya. Mereka karang maulid dan mereka semua berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Cukup mereka jadikan qudwah, jadikan contoh. Tadi beliau juga menyatakan Abu Lahab saja, saudara. Abu Lahab itu diberikan keringanan oleh Allah, diberikan keringanan dari adabnya. Kenapa? Karena pernah bahagia lahir keponakannya. Padahal ini bahagianya bukan sebuah ibadah, hanya bahagia karena seorang paman punya keponakan laki-laki. Ketika itu satu kebanggaan, senang wajar. Tapi Allah tidak lupakan, selalu diberi balasan oleh Allah. Padahal tidak beriman kepada Allah, padahal tidak beriman kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin dengan kita yang beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka insya Allah kita semua tidak akan disia-siakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seorang penyair mengatakan tentang kejadian yang disebutkan tadi, Abu Lahab diberi keringanan. Dia mengatakan, "Lau anna hada kafiran, lau kana hada kafiran, ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Kalau ini orang kafir yang sudah dinas dalam Al-Quran, dicantumkan dalam Al-Quran atas kekafirannya, disebutkan dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab, disebutkan dalam Al-Quran nas, dicantumkan mutlak kafir, tidak beriman kepada Allah, diadab dalam neraka. Tapi ata annahu kulla yaumin isnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Ada satu hadis Nabi datang, hadis Nabi menyatakan bahwasanya Abu Lahab di setiap hari Senin diberi keringanan oleh Allah, diberi keringanan setiap hari Senin daripada adabnya. Kenapa? Karena Rasulullah lahir persis pada hari Senin, diberi keringanan di setiap hari Senin. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Kalau Allah mau balas kesenangan Abu Lahab setahun sekali, misal setiap tanggal 12-nya Allah balas, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, boleh-boleh saja. Maksud saya maaf, setiap Rabiul Awal dibalas setahun sekali, boleh-boleh saja. Atau sebulan sekali, setiap tanggal 12 bisa saja. Tapi Allah rahmatnya luas, dibalas seminggu sekali, setiap hari Senin diberi keringanan daripada adabnya. Tadi disebutkan satu riwayat menyatakan dari mata kaki ke bawah nggak kebakar. Riwayat lain mengatakan Abu Lahab kalau sudah hari Senin ngerasa dingin. Riwayat lain mengatakan Abu Lahab kalau sudah hari Senin bisa minum. Loh kok bisa? Karena pernah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad tepat pada hari Senin. Dibebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah, saudara-saudara. Ini orang kafir, famadhannu bil abdil ladzi tula hayatihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini orang kafir saja Allah balas seperti ini, bagaimana dengan kita yang hidupnya beriman kepada Allah, hidupnya beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita kalau bisa sampai mati membawa keimanan ini, membawa kecintaan ini sampai kita mati, maka tidak mungkin kita disia-siakan oleh Allah dengan bangganya kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Abu Lahab. Ada ulama lain yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Az-Zarhuni. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini imam langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang membaca maulid ya Rasulullah? Bagaimana pandanganmu tentang umat-umatmu yang mereka kumpul membaca maulidmu ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW menjawab dalam mimpi imam tadi. Rasulullah menyatakan, "Man faraha bina farahna bihi." Siapa orang yang bahagia dengan adanya aku, siapa orang yang senang kepadaku, maka aku akan bahagiakan dia, aku akan senangkan orang itu. Masya Allah, ini jawaban langsung dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang bid'ah, suruh masuk pondok lagi, saudara. Betul? Suruh ngaji lagi, jangan sembarangan. Ini Rasulullah. Kalau kita bahagia dengan lahirnya anak-anak kita, bahagia dengan ulang tahun anak-anak kita, maka dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, kita harus jauh lebih berbahagia, saudara-saudara. Betul? Jadi begitu, ibu-ibu nggak boleh terpancing. Nah, saya sekarang supaya nggak jenuh, ini saya punya jam tangan, ibu. Dari ceramah yang barusan, saya mau kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, ambil nih jam tangan saya.
Serius. Ingat, yang penting fokus dengarkan ceramahnya. Yang bisa jawab ambil ini jam tangan saya. Tadi saya nyatakan, diceritakan Abu Lahab itu dibalas oleh Allah setiap hari Senin. Setiap hari Senin Allah balas. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya, siapa cepat dia dapat. Pertanyaannya, sejak Abu Lahab mati, sejak Abu Lahab meninggal dunia, sudah berapa kali hari Senin sampai hari ini? Oh. Yang bisa jawab angkat tangan. Oh, ada yang apa? 1400 berapa? Itu tahunnya. Ini hari Seninnya berapa kali? Berarti nggak ada yang bisa jawab. Nah, hadiah digagalkan. Insyaallah. Sudah fokus ngaji kita ngaji lagi. Tadi sudah banyak kita dihibur oleh Ustadz Sutarman. Sekarang kita fokus ngaji. Ngaji Bu ya, siap ngaji Bu. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita harus bagaimana caranya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi ilmu-ilmu agama banyak nggak ngerti. Tata cara sholat nggak tahu, tata cara puasa nggak tahu. Maaf, ini ibu-ibu, kadang karena kebanyakan kesalahan tuh dari ibu-ibu. Ibu-ibu ketika sholat itu kalau pakai mukena kadang di leher. Kalau pakai mukena di leher, otomatis bagian sini terbuka Bu. Ini masih disebut aurat. Kalau dalam sholat terbuka nggak sah sholatnya Bu. Yang benar bagaimana Beb? Yang benar ditutup. Nah ini penting, ini sepele tapi banyak orang lalai. Harus tutup sampai di sini Bu. Nah begini jadinya. Nah kalau begini baru sah sholatnya. Tapi kok di leher begini nggak sah sholatnya. Loh Habib nggak tahu. Nah kalau sudah ada orang menjawab tidak tahu, kita bahas kalimat tidak tahunya. Kata ulama khususnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, beliau menyatakan jikalau ada orang Islam mengatakan tidak tahu tentang suatu hukum dalam agamanya, ini penting perhatikan bapak-bapak ibu-ibu, mengatakan tidak tahu dalam hukum agamanya. Kenapa? Sholat misal contoh, kenapa anda sholat tidak membaca Fatihah? Kenapa tidak melafazkan Fatihah? Kenapa Fatihah kok dibaca dalam hati? Kan Fatihah harus diucapkan. Oh, saya tidak tahu. Nah, ketika anda tidak tahu, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nanti di yaumil hisab, ketika di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban, kita akan ditanya, kenapa anda tidak tahu? Kenapa anda tidak tahu? Kalau menjawab, ya Allah, saya hidupnya jauh dari ulama, hidup di atas gunung, sendirian, gak ada ustadz, gak ada kiai, gak ada ulama. Oh, dimaktur, maafkan sama Allah. Atau mengatakan, ya Allah, saya baru masuk Islam, saya mu'alaf, nggak ngerti hukum-hukum itu, ya Allah, dimaafkan, maktur. Tapi kalau kita saudara-saudara, hidup kita banyak kiai, banyak ustadz, banyak ulama di tengah-tengah kita, tapi kita tidak tahu, oh nggak dimaafkan sama Allah. Akan ditanya, kenapa kamu tidak tahu? Berarti kamu yang tidak mau bertanya, kamu yang tidak mau cari tahu. Berarti kamu ini bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Kalau tidak tahu, hukumnya beda dengan yang tidak mau tahu. Kalau kita tidak tahu tentang hukum, berarti kita memang tidak mau tahu, tidak mau bertanya, tidak mau mencari ilmu. Itu berbahaya hukumnya di hadapan Allah. Jadi ibu-ibu nggak boleh ngentengkan Bu. Tanya, ada Kiai Ali Mafazi datang, Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Ustadz, caranya sujud bagaimana? Ustadz, caranya baca Fatihah bagaimana? Tanyakan semua. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kata seorang penyair dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan siapa orang tidak tahu tentang satu hukum, maka falyas'ali, tanya, nggak tahu tanya, bertanyalah. Kalau nggak ada yang ditanya, man lam yajid mu'alliman, kalau nggak ada orang yang bisa ditanya, nggak ada ustadz, nggak ada kiai di kampung kita yang mengerti tentang hukum yang jadi permasalahan bagi kita, falyarhali, maka tinggalkan kampungmu, tinggalkan desamu, cari ilmu. Sampai seperti itu, artinya Islam tidak mengajarkan kita rela dengan kebodohan. Islam tidak mengajarkan kita ridho dengan kebodohan.
apa yang kita tidak tahu, tanya. Apa yang kita nggak ngerti, tanya. Apa yang menjadi masalah dalam ibadah kita, tanya kepada ustadz, tanya pada kiai. Jangan sampai nanti di hadapan Allah ketika ditanya kita mengatakan tidak tahu. Allah akan bertanya balik, kenapa Anda tidak tahu? Nah, itu berbahaya saudara-saudara. Jadi oleh karena itu ini penting, ini ilmu. Nah, ibu-ibu perlu dicatat. Ilmu harus dicatat. Kalau cuma diingat nanti hilang. Ma hufidha farra wa ma kutiba gharra. Kalau cuma diingat bisa hilang, tapi kalau dicatat dia tetap ada di buku. Sewaktu-waktu hilang, oh bisa dilihat. Oh kata ustadz begini, oh kata Habib begini, oh kata kiai begini. Ingat, ilmu itu ibarat hewan buruan. Perhatikan, ilmu yang kita dapat ibarat hewan buruan. Kalau kita masuk hutan, kita berburu. Ketika kita dapat buruan disebut itu adalah ilmu. Al-ilmu qasaid wal kitabatu bayyiduhu. Ilmu ibarat hewan buruan, tulisan kita, catatan kita ibarat tali pengikatnya. Dapat hewan buruan, ikat. Bayyid suyudaka bihibalin wasiqah. Kalau dapat hewan buruan, ikat dengan tali yang kuat. Faminal hamagati antasidal ghazalah wa tafuqquha bainal khalaiqi tariqah. Suatu kebodohan kalau ada orang dapat hewan buruan, berburu masuk hutan, dapat seekor rusa, tapi dibiarkan nggak diikat, percuma, lari lagi. Begitu juga dengan ilmu, dapat ilmu tapi nggak dicatat, nggak ditulis, pulang ke rumah hilang, lupa. Oh kata HP pakai kerudung, pakai jilbab, pakai mukena harus begini. Kalau nggak begini nggak sah sholatnya. Nah, itu catat, ingat-ingat, sampaikan nanti kepada keponakan kita, anak kita, tetangga kita, kerabat kita, sampaikan agar ilmu kita menyebar sampai kemana-mana. Apa yang kita tahu sampaikan, kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun tahunya hanya satu ayat sampaikan. Bu. Yang tidak tahu jangan disampaikan. Nah, ini yang jadi masalah kadang, yang tidak tahu pun di karang-karang, nggak tahu hukum. Oh, hukum sholat maghrib itu berapa rakaat? Oh, maghrib itu bisa 4 rakaat, bisa 5 rakaat. Nah, nggak ngerti jawab. Kalau nggak ngerti diem, nggak tahu diem. Rasulullah saja sempurna. Rasulullah ini sempurna, Bu. Rasulullah sempurna. Pernah ditanya satu hukum, Rasulullah tidak tahu, Rasulullah diem, nggak jawab, nggak ngarang-ngarang. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara sesuai hawa nafsunya. Semua yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu yang datang dari Allah. Ditanya satu orang, ya Rasulullah, aina khairul baqa fil ard wa aina syarruha? Ya Rasulullah, di mana tempat yang paling baik di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Dan tempat yang paling jelek di mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la adri, aku tidak tahu, kata Rasulullah. Menjawab tidak tahu itu Rasulullah. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril membawa wahyu. Malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah dapat wahyu tadi baru dijawab. Langsung jawabannya dari Allah. Artinya Rasulullah nggak ngarang-ngarang. Dijawab, inna khairal baqa fil ard masajidha wa sarraha aswaquha. Sesungguhnya tempat yang paling baik di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Masjid tempat paling baik, tapi masjid-masjid kita sering kosong, Bu. Kata Rasulullah, masjid tempat paling baik yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena masjid tempat ibadah, tempat orang ingat kepada Allah, tempat orang berzikir. Lantas apa tempat yang paling jelek di atas muka bumi ini? Nah, tempat yang paling jelek harus diingat oleh ibu-ibu. Rasulullah menjawab, tempat yang paling jelek di atas muka bumi ini adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Loh, Bib, kok pasar, Bib? Kenapa pasar? Ya, karena di pasar banyak orang berbohong, Bu. Kadang jual apa? Jual bawang. Oh, ini saya kulak harga 5.000. Padahal sebetulnya kulaknya cuma 2.000, 3.000. Kamu kalau nggak beli dengan harga 10.000 saya rugi. Padahal sebenarnya untung. Banyak pembohongan, banyak penipuan. Maka dibilang tempat yang paling jelek harus hati-hati. Ibu-ibu terutama kalau masuk pasar hati-hati, Bu. Itu contoh. Artinya dari cerita ini contoh bahwasanya Rasulullah saja yang sempurna. Ketika dijawab tentang satu hukum yang tidak diketahuinya, Rasulullah mengatakan aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Sampai datang wahyu. Bila adri ajabal Mustafa hatta ja'ahul wahyu wa illa waqafa. Sampai seorang penyair mengatakan berapa banyak pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW dan dijawab dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Hatta ja'ahul wahyu, sampai datang wahyu. Wa illa waqafa. Kalau nggak ada wahyu datang Rasulullah diem, nggak ngarang-ngarang. Akhirnya jadi masalah kadang zaman sekarang banyak orang ngarang-ngarang hukum. Wah, Habib, kalau saya ditanya terus saya nggak jawab, wah saya dikira bodoh, Habib.
Kalau saya nggak jawab, saya dikira orang bodoh, dikira nggak lulus pondoknya. Hati-hati. Justru ketika kita jawab saya tidak tahu, ini menunjukkan kealiman kita, menunjukkan berarti kita betul-betul hati-hati dalam urusan agama. Nah ini penting untuk ibu-ibu, jangan sampai sembarangan. Kadang ibu-ibu ditanya sama temennya, jawab ngarang-ngarang. Ditanya tentang bab haid ataupun nifas, dikarang-karang. Kalau nggak tahu, jawab nggak tahu, diem, aman, selamat. Begitu, jadi jangan sembarangan. Para hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya ngaji. Kalau ngaji memang jenuh, Bu. Kalau kita guyonan terus, ketawa terus, sudah cukup tadi. Sekarang memang waktunya ngaji. Ngaji memang melelahkan, Bu. Siapa bilang ngaji enak? Nggak enak, capek. Memang capek, tapi hasilnya nanti buahnya nikmat, hasilnya enak. Tapi ketika waktunya ngaji, jenuh, capek. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, man lam yadub dulla ta'allumi sa'atan tajarrab dullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tidak mau capek untuk mencari ilmu, siapa orang yang tidak mau susah untuk mencari ilmu, siapa orang yang nggak mau berkorban untuk mencari ilmu, maka dia harus siap untuk susah menjadi orang bodoh seumur hidupnya. Cari ilmu susahnya sebentar, tapi kalau sudah jadi orang bodoh, susahnya seumur hidup. Itu penting, jadi jangan sembarangan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu mulai kita masih kecil sampai kita mati sekalipun. Kenapa? Karena ilmu itu luas. Jadi para hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini momen-momen seperti ini momen-momen penting. Maulid Nabi momen-momen penting. Pulang dari tempat ini bagaimana caranya? Pulang harus bawa ilmu. Jangan sampai kita datang maulid pulang nggak dapat apa-apa. Sayang. Loh Habib, saya ini kadang Habib kalau mau datang acara maulid itu berat Habib, rasanya kaki saya mau melangkah Habib. Mau datang acara maulid itu kadang malas. Saudara, kalau sudah ada rasa malas dalam diri kita, ya, kita harus lakukan yang namanya mujahadatun nafas. Melatih diri kita, latih jiwa kita. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, wali-wali terdahulu, sebelum mereka merasakan nikmatnya ibadah, mereka latih dulu itu dirinya. Mereka latih nafsunya, mereka latih jiwanya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu beliau pernah mengatakan, da'autu nafsi ilal ibadah. Aku pernah ajak ini diriku untuk ibadah. Fa'abad, lo kok nolak? Diajak ibadah nolak, ini diriku nggak mau diajak ibadah. Fa'aqabtuha wa mana'tu minal ma'sanatan. Maka aku beri hukuman ini diriku, aku siksa diriku, aku larang daripada minum air selama 1 tahun. Begitu ulama-ulama terdahulu. Kalau sudah muncul rasa malas diajak ibadah nggak mau, aku hukum diriku tidak minum air selama 1 tahun. Nah, ini kerjakan Pak, kerjakan Bu. Kalau datang rasa malas untuk datang acara maulid, lo kok malas? Jangan minum setahun. Nah, ini kata Ustadz Mukhlis, kalau malas gak usah pegang HP setahun untuk melatih diri kita. Oh Habib, kalau setahun nggak minum nggak kuat Habib. Saya ini kalau Ramadan kadang siang ada nyolong Habib. Bahaya. Kalau nggak mampu setahun, sebulan Bu. Kalau males datang maulid, datang majelis, datang ke masjid males, jangan minum 1 bulan. Habib nggak mampu Habib, seminggu jangan minum. Masih nggak mampu ya, kalau begitu sehari jangan minum. Untuk apa? Untuk melatih diri kita agar enggan untuk males-malesan, agar terus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cuma Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar, beliau pernah sepanjang hidupnya selama 4 tahun ketika mujahadatun nafas, 4 tahun tinggal di tempat sampah. 4 tahun tidurnya di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah. Untuk apa? Untuk melatih dirinya agar tidak merasa mulia. 4 tahun tinggal di tempat sampah. Kira-kira semua yang ada di sini, kira-kira apa pernah tidur di tempat sampah? Nggak pernah. Tapi waliullah yang satu tadi 4 tahun tinggalnya di tempat sampah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih dirinya agar tidak merasa dirinya mulia, agar tidak sombong, agar tidak merasa dirinya hebat, agar merasa bahwasanya dirinya hanya manusia biasa. 4 tahun dilatih tidur di tempat sampah. Masya Allah. Ini kita kadang ilmu kita seberapa? Apakah mungkin ada yang wali di antara kita sampai-sampai kadang sombong, mandang saudara kita sebelah mata? Kadang kalau melihat orang yang nggak ngerti apa-apa, kita anggap wah ini orang bodoh, bawahan saya nggak ngerti apa-apa, saya jauh lebih baik daripada dia. Hati-hati.
Setan itu diusir dari surga oleh Allah karena merasa dirinya lebih baik. Karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Hati-hati Bu, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari siapapun, walaupun dari orang kafir sekalipun. Loh Habib, orang kafir, walaupun orang kafir jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik. Belum tentu Bu, yang kafir sampai mati dia kafir. Belum tentu yang Kristen sampai mati Kristen. Belum tentu yang Hindu sampai mati tetap Hindu. Belum tentu yang Buddha sampai mati dia Buddha. Belum tentu. Yang Islam juga begitu. Belum tentu sampai mati dia Islam. Siapa yang tahu akhir hayat manusia? Al-ibrah bil khawatim. Yang jadi patokan kita hidup nih, akhir hayat kita nanti bagaimana? Akhir hayat kita nanti bagaimana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah, saudara-saudara? Yang kafir ini kalau dapat hidayah, dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam mungkin bisa jadi lebih daripada kita. Sedangkan kita yang merasa diri kita lebih baik, kita punya apa? Kita harus sadar, saudara-saudara, kita diciptakan oleh Allah hanya dari air mani. Kita diciptakan oleh Allah hanya dari air mani, menjijikkan. Dibentuk itu air mani menjadi gumpalan darah. Gumpalan darah berubah menjadi gumpalan daging. Gumpalan daging sampai berbentuk menjadi manusia, baru kita lahir. Hanya dari tetesan air mani. Tetesan air mani lah kok sombong. Seberapa banyak harta kita, saudara? Kalau memang kita punya harta banyak, bantu saudara kita yang nggak mampu, yang miskin. Kalau kita punya kekuatan, badan besar, badan gede, kekar, sehat, jangan kita dolimi saudara-saudara kita yang lemah. Bantu mereka, jaga mereka, lindungi mereka dengan kekuatan kita. Kalau kita punya ilmu, alim, berilmu, jangan hina yang bodoh, jangan rendahkan yang bodoh. Ajarkan ilmu, angkat kebodohannya. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Saudara harus saling perhatian, harus saling peduli. Gak boleh satu sama lain saling menjatuhkan. Satu sama lain harus saling menjaga. Bagaimana caranya? Saudara saya ini sama-sama seneng, saya seneng, saudara saya seneng. Saya enak, saudara saya enak. Enggak kayak orang sekarang Bu. Orang sekarang maaf-maaf, ngelihat saudaranya dapat kenikmatan, hasutnya luar biasa. Ngelihat tetangga beli mobil, beli motor, wah paling hasil kredit, wah itu paling juga hasil nyolong. Ini namanya hasut. Nggak boleh, jaga lisan kita. Selamatul insan fi hifdzil lisan, saudara-saudara. Kita kalau pengen selamat ini jaga nih, hati-hati lisan kita nih. Ibu-ibu terutama hati-hati jaga lisan, jangan sembarangan ngomong. Semua yang kita ucapkan ada hisabnya nanti, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik terutama dalam masalah agama. Saya nggak panjang lebar, ini ibu-ibu kayaknya udah ngantuk. Tadi udah banyak kita dapat ilmu dari Ustadz Sutarman. Gak banyak-banyak, ini udah lebih jam 11. Insya Allah sedikit lagi, singkat. Ibu-ibu perhatikan baik-baik, kita sudah dapat banyak ilmu. Ilmu yang kita dapat amalkan Bu. Ilmu yang kita dapat jangan sampai disia-siakan. Kalaupun kita ibadah, sholat misalnya, sholat nggak pakai ilmu percuma Bu. Sholat kita nggak diterima oleh Allah. Kata Sahibul Zubat, wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, beribadah tapi nggak tahu ilmunya, maka amalnya ditolak oleh Allah, nggak diterima oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang beramal tapi amal kita ditolak oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sholat tapi sholat kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Bagaimana caranya? Belajar, tanya sama ustadz, tanya sama kiai. Maaf, kita main layangan saja, anak kecil-kecil main layangan Bu. Main layangan harus tahu ilmunya. Nggak tahu cara main layang, nggak mungkin terbang itu layangan. Itu layangan, apalagi ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Harus tahu ilmunya, harus tahu tata caranya. Begitu, jadi kira-kira paham Bu ya. Jadi ilmu yang kita miliki kita amalkan, insya Allah semuanya berkah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Sutarman tadi sudah luar biasa, banyak sekali, insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan juga untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan berkah Maulid Nabi diangkat semua kebodohan kita. Kita dijadikan orang-orang yang mengerti hukum-hukum dalam agama. Kita dijadikan orang-orang pilihan Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diterima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW kita semuanya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, berkumpul dengan Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, berkumpul dengan anak-anak kita, berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan saudara-saudara kita, berkumpul dengan orang tua kita, dan kita berkumpul dengan para aulia wa syuhada wa sholihin
dan semuanya disambut oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita minta ini dikabulkan oleh Allah. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana al-ijabah fastajib ma da'awnaka kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Baiklah semua para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apabila ada bahasa yang kurang sopan, kurang berkenan, kami mohon maaf yang tidak ada batasnya. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.